Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aspek tumbuh kembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Farah Alfiyah dengan akhiran NIM 4187. Saya Dwi Farah Sayudi dengan akhiran NIM 4202. Saya Faraidah Maksa dengan akhiran NIM 4206. Saya Naila Yersa Aulia dengan akhiran NIM 4209. Saya Siti Robiatul Adawiyah dengan akhiran NIM 4222. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Tumbuh kembang anak merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Aspek tumbuh kembang mencakup pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Setiap anak memiliki laju perkembangan yang berbeda, tergantung pada faktor genetik, lingkungan, nutrisi, stimulasi, serta pola asuh yang diterima. Dan pemahaman yang baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan agar dapat mendukung perkembangan anak secara optimal. Oleh karena itu, kajian mengenai aspek tumbuh kembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi topik yang perlu dibahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu pertama, apa saja aspek tumbuh kembang anak, yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, ketiga, bagaimana cara mendukung tumbuh kembang anak agar optimal. Lalu, tujuan kita adalah pertama, untuk menjelaskan aspek-aspek tumbuh kembang anak, yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek tumbuh kembang. Istilah aspek pertumbuhan dan perkembangan mengacu pada serangkaian perubahan dalam kehidupan individu pada level biologis, kognitif, sosial, dan emosional. Berikut ini ada 7 aspek tumbuh kembang yang akan kami jelaskan. Aspek yang pertama adalah aspek fisik. Pada tahap ini mencangkup aspek-aspek penting untuk perkembangan dan motorik, seperti komponen fisik, sistem saraf, dan kekuatan otot, serta kelenjar endokrin. Yang pertama ada aspek fisik. Pada tahap ini mencangkup aspek-aspek penting untuk perkembangan dan motorik, seperti komponen fisik, sistem saraf, kekuatan otot, serta kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu fisik, yaitu komponen fisik yang mencakup tinggi badan, berat badan, dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua adalah sistem saraf. Aspek ini berpengaruh pada perkembangan komponen lainnya, seperti emosional dan intelektual. Yang ketiga adalah kekuatan otot. Ini dapat berdampak pada keterampilan motorik seseorang. Yang keempat adalah kelenjar endokrin, yang memiliki hormon-hormon yang dapat mempengaruhi perkembangan karakter dan perilaku seseorang. Kemudian semua faktor-faktor ini digabungkan untuk memberikan dampak pada setiap aspek pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, individu dengan fisik yang abnormal, sangat pendek, sangat tinggi, kurus, atau kelebihan berat badan dapat mempengaruhi harga diri individu tersebut. Nah, kerusakan ini dapat menurunkan rasa kepercayaan diri yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kepribadian individu. Aspek yang kedua yaitu aspek kognitif atau intelektual. Aspek ini mengacu pada tindakan dari intelektual individu, seperti penalaran dan pemecahan masalah. Kognisi berasal dari aktivitas sel saraf di otak yang terbagi menjadi 2 hemisfer, di mana pada otak kiri berperan dalam pemikiran logis dan analitis, kemudian otak kanan lebih dominan dalam kreativitas dan intuisi.
Jean Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensorik motorik, yaitu 0-2 tahun, kemudian praoperasional, yaitu 2-7 tahun, yang ketiga operasional konkret, yaitu 7-12 tahun, yang keempat operasional formal, yaitu 12 tahun ke atas. Nah, perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan motorik, serta berdampak pada aspek moral, sosial, emosional, dan bahasa yang membantu individu memahami nilai-nilai sosial dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Aspek yang ketiga, yaitu aspek tumbuh kembang sosial. Pada tahap ini, individu dituntut untuk mulai beradaptasi dengan lingkungan sosial yang dihadapinya dan berbagai peraturan yang ada di dalam masyarakat. Perkembangan sosial dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai dasar, sementara teman sebaya membantu dalam pembentukan hubungan dan norma sosial. Guru dan masyarakat ini membimbing individu dalam memahami peran sosial mereka. Nah, proses ini memungkinkan anak belajar berinteraksi, beradaptasi, dan berintegrasi dengan nilai serta norma sosial agar dapat berfungsi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu yang keempat ada aspek tumbuh kembang berbahasa. Menurut beberapa para ahli, bahasa adalah suatu alat yang berupa media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan, pendapat, dan perasaan dengan menggunakan beberapa simbol yang disepakati bersama. Satu ahli teori belajar bahasa yang begitu terkenal mengatakan bahwa suatu perkembangan bahasa itu tergantung pada pematangan otak secara biologis. Yang kelima yaitu ada aspek perkembangan emosi. Emosi yaitu suatu gejala hebat di mana ini ditunjukkan untuk orang atau insiden. Adapun macam-macam emosi yang berupa suasana hati senang perihal sesuatu, marah yang ditunjukkan kepada orang lain, maupun takut akan sesuatu. Kebanyakan para ahli meyakini bahwa emosi akan cepat berlalu daripada suasana hati. Adapun contohnya, ketika individu berkarakter kasar, maka individu akan membangkitkan emosi. Ada beberapa peneliti yang meneliti tentang kemarahan individu menunjukkan bahwa tumbuh kembang emosi mereka ini bergantung kepada beberapa faktor seperti faktor kedewasaan dan faktor belajar. Yang keenam yaitu ada aspek kepribadian dan seni. Karakter ini berasal dari bahasa Asia yang sering disebut dengan kata personality. Hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah suatu ketetapan di mana di dalam pola kepribadian atau persistensi yang artinya di mana terdapat ciri sifat, kecenderungan, dan kepribadian yang di mana pada kecenderungan ini bersifat menetap dan relatif tidak berubah, sehingga dapat menimbulkan perilaku khusus mengenai individu tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Moral berasal dari bahasa Latin mos atau moris yang dapat diartikan sebagai suatu peraturan, adat istiadat hingga kebiasaan dan tata cara dalam kehidupan. Sedangkan moralitas lebih tertuju pada sikap untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai, dan prinsip moral. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik atau hereditas. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Seorang guru harus bisa memahami kebutuhan khusus atau kebutuhan individual anak. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa ada faktor-faktor yang sulit atau tidak dapat dirubah dalam diri anak, yaitu faktor genetik. Karena itulah, pendidikan anak usia dini diarahkan untuk memfasilitasi setiap anak dengan lingkungan dan bimbingan belajar agar anak tersebut dapat berkembang sesuai dengan kapasitas genetisnya. Faktor dari dalam diri anak, misalnya keadaan emosi anak yang tidak stabil, yang bisa dilihat menunjukkan wajah yang murung, mudah tersinggung, tidak mudah bergaul dengan orang lain, suka marah-marah, suka mengganggu teman, dan tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor lingkungan.
Lingkungan keluarga. Keluarga sangat berperan penting dalam perkembangan kepribadian anak karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani atau manusiawi, baik yang bersifat fisik atau biologis, dan anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Yang kedua, ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini dibagi lagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor individu. Faktor individu ini di dalamnya itu ada dorongan dan ketertarikan atau biasa disebut dengan antusiasme dalam belajar serta minat terhadap suatu bidang memiliki peran besar dalam menentukan pencapaian akademik. Kondisi fisik dan mental. Kesehatan yang optimal mendukung proses belajar secara efektif, sedangkan masalah kesehatan dapat menjadi kendala dalam menyerap materi. Ketiga, kapasitas kognitif. Setiap individu memiliki tingkat kecerdasan dan kapasitas berpikir yang beragam, yang berpengaruh terhadap cara mereka memahami dan memproses informasi. Selanjutnya, faktor gizi dan kesehatan. Yang pertama ada faktor gizi. Faktor gizi tersendiri dibagi lagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama faktor internal atau biasa kita sebut dengan dari dalam tubuh anak. Faktor internal ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap usia dan perkembangan. Anak usia sekolah dasar dari usia 6 tahun hingga 12 tahun berada dalam fase pertumbuhan fisik yang cepat serta perkembangan otak yang signifikan sehingga memerlukan nutrisi yang cukup dan seimbang. Yang kedua, proses metabolisme dan faktor genetik. Setiap anak memiliki laju metabolisme yang berbeda yang berpengaruh terhadap kebutuhan nutrisinya. Selain itu, faktor keturunan juga dapat mengaruhi kondisi kesehatan mereka. Yang terakhir ada keadaan kesehatan. Penyakit bawaan atau gangguan kesehatan seperti alergi makanan, anemia, maupun masalah pencernaan dapat berdampak pada status gizi anak. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan dan pemerolehan bahasa siswa sekolah dasar merupakan proses rumit yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Selain itu, perkembangan bahasa siswa sekolah dasar juga dapat mempengaruhi cara mereka belajar. Teori kognitif, teori interaksionisme sosial, teori perkembangan kognitif, Piaget, dan teori pemerolehan bahasa dari perspektif neurokognitif adalah beberapa hipotesis pendukung selama tahap perkembangan bahasa ini. Teori-teori ini dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana siswa sekolah dasar memperoleh bahasa. Selain itu, sangat penting bagi orang tua dan guru untuk memahami berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan bahasa siswa sekolah dasar. Anak-anak di sekolah dasar akan mendapatkan manfaat dari pemahaman tentang variabel-variabel ini saat mereka mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Sebagai hasilnya, anak-anak dapat memperoleh bahasa dengan cara terbaik yang akan bermanfaat bagi perkembangan sosial dan intelektual mereka. Pemerolehan dan perkembangan bahasa pertama dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, dan kognitif. Anak belajar bahasa melalui tahap-tahap perkembangan, mulai dari pralinguistik hingga penguasaan bahasa. Beberapa teori utama yang menjelaskan proses ini adalah hipotesis nurani, tabula rasa, dan kesemestaan kognitif. Sementara itu, pemerolehan bahasa kedua terjadi setelah bahasa pertama dikuasai dan dipengaruhi oleh faktor usia, motivasi, lingkungan, serta struktur bahasa pertama. Teori utama yang mendukung PB2 meliputi behaviorisme, nativisme, interaksionisme, dan koneksionisme. Secara keseluruhan, baik bahasa pertama maupun kedua diperoleh melalui interaksi, stimulasi lingkungan, serta proses kognitif yang berkembang seiring waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.